sore semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan kuliah kita sore ini dengan unsur dan senyawa ya. Nah, kita lihat ya, ini flashback ke dua minggu sebelumnya ya, bahwa kita menyatakan bahwa unsur itu merupakan wujud zat terkecil yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimiawi menjadi wujud yang lebih sederhana. Itulah definisi dari unsur. Nah, unsur itu sendiri disusun atas bagian terkecil yang disebut dengan atom. Ya. Nah, atom inilah yang merupakan bagian terkecil dari unsur yang dapat berdiri sendiri dan merupakan penciri pembawa sifat dari unsur. Nah, ini dua minggu lalu kita sudah bilang ya, bahwa atom itu bagian terkecil ya dari suatu unsur yang dapat berdiri sendiri dan merupakan penciri. Karena kalau kita bagi lagi atom, memang ada bisa ya jadi subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, itu tidak menunjukkan menunjukkan ciri tertentu dari sifat unsur. Kenapa? Kalau ada subatom tersebut itu akan sama untuk setiap atom. Tidak ada elektron untuk Na, elektron untuk karbon, nggak ada. Itu kalau ada elektron sama semuanya. Kalau proton sama semuanya. Ketika jumlahnya berbeda, dia baru menunjukkan sifat yang berbeda pula. Nah, di atom ini jadi itu. Jadi setiap atom itu kan jumlah protonnya beda-beda kan? Atau karbon berapa, hidrogen berapa. Yang menciri. Jadi itulah dia atom. Kalau unsur ini kumpulan atom-atom itulah yang disebut dia sejenis ya, yang mempunyai jumlah proton yang sama, itulah yang disebut unsur. Jadi unsur natrium ya. Unsur natrium itu ada bagian kecilnya ya atom natrium. Nah, gitu ya. Jadi dalam keseharian kita sering menyamakan atom dengan unsur. Sebenarnya unsur itu banyak ya kumpulan atom-atom yang jumlah protonnya sama. Nah, itu dia. Nah, di dalam unsur itu sangat banyak ya, sampai 118 ya. Tapi ada unsur utama ya. Jadi di bidang pertanian itu ada 6 unsur utama ya, yaitu C, H, O, N, S, P. Nah, inilah unsur utama ya. Nah, kalau untuk di makhluk hidup itu sendiri ya, bisa di tumbuhan, hewan, dan manusia ya, itu ada 3 unsur utama ya, dimana ketiga unsur utama inilah yang membangun sekitar 90% tubuh manusia ini ya. Itu dia unsurnya adalah C, H, O. Nah, inilah dia. Jadi 3 unsur utama inilah yang membangun tubuh hampir 98% tubuh makhluk hidup ya. Ada yang masuk. Lanjut. Oke, nah itu dia dah. Itulah 3 unsur utama yang membangun makhluk hidup ya, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia ya. Nah, coba kita lihat apa sih buktinya kan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa penyusun tubuh kita itu ya, bagian terbesarnya itu adalah air. Nah, air itu dibangun oleh air yang kita kenal ya. Kalau air sebenarnya air kan kumpulan molekul-molekul ya, kumpulan molekul H2O. Tapi kita sering menyebut yang dikatakan air itu H2O kan gitu ya. Nah, H2O itu berarti ada unsur H, hidrogen, dan oksigen ya. Nah, jadi pembangun air itu adalah 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. Berarti benar ya, bahwa tadi katanya kan pembangun utamanya itu adalah CHO. Ini H dan O. Kemudian selanjutnya ya, makromolekul yang ada di tubuh kita itu adalah karbohidrat ya. Karbohidrat rumus umumnya ya, CnH2ON ya. Nah, di sini juga kita ambil contoh ya yang paling sederhana, yaitu glukosa.
glukosa itu rumus molekulnya adalah C6, H12, dan O6. Nah, kelihatan ya, yang menyusun glukosa itu adalah CHO. Nah, selanjutnya lemak, minyak ya. Nah, ini dia nggak punya rumus umum ya. Nah, tapi kita bisa lihat ya bahwa di sini ini rumus bangun dari lemak ya, lemak. Kita bisa lihat ya, yang menyusun, yang membangun unsur-unsurnya, atom-atom yang ada di sini, yaitu CHO juga ya. Nah, R ini bukan R-nya itu unsur ya, tapi itu merupakan asam lemaknya kan gitu ya. Jadi kalau lemak itu dibangun oleh satu molekul gliserol dan asam lemaknya ya. Nah, di sini asam lemaknya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, itu dia ya. Jadi R ini melambangkan asam lemaknya, misalnya pamitan, stearin, misalnya gitu ya kan. Nah, itu dia. Jadi ini bukan ada unsur R, tapi itu rumus bangun dari asam lemak. Nah, berikutnya protein. Nah, juga protein ini dibangun oleh asam amino ya, saling berikatan ya. Nah, dan kita lihat di sini pembangunnya itu tetap ada CHO. Nah, cuma di asam amino itu ada proteinnya, ada N ya, ada nitrogen, ada tambahan nitrogen. Tapi tetap yang paling utama itu ada CHO. Makanya tadi dibilang 98% unsur yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah CHO ya. Walaupun ada lagi N, S, P ya, tapi yang paling banyak itu adalah CHO. Nah, inilah buktinya ya. Oke, nah itulah dia ya yang makromolekul yang di tubuh kita tadi, bahwa itu ada yang paling banyaknya adalah CHO, walaupun ada beberapa tambahan N, S, P ya. Kalau di protein tadi ada N-nya ya, asam amino, karena protein itu dibangun oleh asam amino, di mana asam amino itu ada mengandung unsur N ya. Nah, kita lihat ya. Selanjutnya kita lihat unsur yang ada di alamnya. Unsur yang ada di alam itu jumlahnya ini 100, saat ini adalah 118 ya, yang udah diketahui ya. Nah, sebenarnya ini bisa bertambah lagi ya, tapi yang bertambah itu biasanya bukan yang unsur alami ya, di sini ya, buatan atau artifisial. Jadi kalau unsur itu kan terbagi dua ya, unsur alami yang asli yang memang ada di alam, dan unsur buatan atau artifisial. Nah, biasanya yang bertambah itu yang mengalami perubahan itu yang di artifisial ya, yang ada ketemu unsur baru misalnya kan. Nah, itu biasanya di artifisial ya. Nah, unsur yang alam ini biasanya tetap ya. Udah beberapa kali saya perhatikan ya, pada perubahan yang di alam ini, yang asli ini tetap, tapi unsur artifisial yang bertambah ya. Dulu ada 100, yang terakhir yang saya tahu itu 115 ya, sebelum 118 itu adalah 115. Nah, saat itu unsur yang belum diketahui, yang tambahannya saat ini yaitu unsur buatan artifisial itu ya. Jadi unsur yang dibuat di lab ya, melalui reaksi nuklir ya, biasanya itu yang dibuat ya. Nah, kemudian unsur ini biasanya merupakan unsur yang bersifat radioaktif ya kan. Jadi beberapa ya udah nggak ada lagi karena udah mengalami penurunan ya. Tapi inilah yang bisa mengalami perubahan, menyebabkan terjadinya perubahan jumlah unsur-unsur ya. Jadi unsur yang di alam itu yang kita yang kita titik beratkan ya, yang unsur yang di alam itu terbagi dua ya, berdasarkan, kita bisa membaginya berdasarkan wujud fisiknya dan juga berdasarkan sifat kelogamannya ya. Nah, kalau berdasarkan sifat wujud fisiknya, maka kita tahu kita ya, fisik itu fisiknya padat, cair,
gas. Nah, dari 92 unsur alamnya asli ini ya, itu yang berwujud padat itu ada 79. Kemudian yang cair itu ada 2 ya, air raksa dan area brontage dan rock. Kemudian gas ada 11 unsur ya. Nah, inilah dia yang asli tadi. Kalau kita membaginya berdasarkan wujud padat, cair, gas ya secara fisik. Nah, kalau berdasarkan sifat kelogaman, kita bisa membagi duanya lagi, yaitu menjadi logam dan bukan logam, non logam. Nah, yang logam itu jumlahnya ada 70 dari 92 ya, 70, dan yang bukan logam itu ada 22. Nah, yang 70 ini ya, logam yang 70 ini bisa kita bagi 2 ya, padat. Bentar ya, ada yang masuk lagi, nggak ada yang ganggu ya. Oke, yang bukan logam yang jumlahnya 22 itu bisa dibagi lagi ya, padat, cair, dan gas ya. Kalau logam tadi tidak ada yang gas ya, jadi hanya padat dan cair. Nah, kalau yang bukan logam, padat, cair, gas, dimana jumlah yang padat itu sebanyak 10 unsur, cair dia 1 unsur, dan gas ada 11 unsur. Nah, inilah dia jumlah unsur yang ada di alamnya. Nah, kalau kita menghafal ya, kalau menghafal itu kan sulit ya, gitu banyaknya unsur-unsur itu, maka lebih bagus kita menghafalnya dari 70 ada 22. Nah, kita bisa menghafalnya lebih sedikit jumlahnya ya, berarti kita menghafal yang bukan logam. Jadi selain yang kita tahu ada unsur yang lain, berarti unsurnya logam. Nah, itulah dia ya. Nah, kita lihat unsur apa aja ya yang termasuk unsur bukan logam. Nah, ini dia unsur yang bukan logam. Yang padat itu tadi ada jumlahnya 10 ya. Nah, ini dia B, C, Si, P, S, As, Se, Te, I, dan Kt. Nah, yang padat ya. Sementara yang cair hanya 1, Br. Sementara gas ya, nah ini dia A, N, O, F, Cl. Nah, selanjutnya adalah unsur apa nih ya, gas mulia ya, helium, neon, krypton, argon, xenon, radon. Nah, ini gas mulia ya. Nah, inilah dia unsur-unsur yang termasuk bukan logam. Jadi gampang mengingatnya ya. Nah, kemudian kita lihat sifat unsur logam ya. Sifat unsur logam yang pertama, dia berwujud padat kecuali air ya, berwujud cair air raksa ya. Kemudian mempunyai massa jenis yang besar, kemudian dia dapat menghantar panas atau listrik ya, konduktor ya, kemudian dapat ditempa atau dibentuk karena dia berwujud padat tadi ya, bisa ditempa atau dibentuk. Sementara untuk sifat unsur yang bukan logam itu merupakan kebalikan dari sifat unsur logam. Bentar ya, ada yang masuk. Itu dia tadi unsur-unsur yang logam dan bukan logamnya. Lanjut lagi. Nah, berdasarkan sifat kelogamannya, kalau kita lihat di daftar periodik, itu minggu lalu udah kita singgung sedikit ya, bahwa di dalam satu periode ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu sifat kelogamannya akan semakin menurun ya, karena makin ke ujung dia akan menurun sampai nanti ada batas di unsur metaloidnya. Setelah itu dia berwujud gas ya, berwujud gas, bukan logam, dan terakhir gas. Nah, sementara dari atas dalam satu golongan ya, berarti dari atas ke bawah sifat logam itu akan semakin meningkat ya. Jadi unsur yang paling logam adalah kiri bawah ya, yang paling kiri, kemudian dia yang paling bawah yaitu francium ya, dan golongan 1 ya, berarti kalau dari kiri ke kanan kan makin menurun, berarti yang paling kiri berarti golongan 1A ya, itu yang paling logamnya paling tinggi.
Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah itu juga semakin meningkat sifat logamnya. Jadi yang paling logam, yang mempunyai sifat yang paling logam adalah fransium, ya. Nah, kemudian di antara unsur logam dan bukan logam itu nanti akan dijumpai unsur peralihan, di mana dia memiliki sifat juga ya, memiliki sifat logam dan bukan logam. Dua-dua dia punya, walaupun derajatnya sekecil ya, rendah. Nah, tapi dia punya dua-dua. Nah, unsur yang demikian itu disebut dengan unsur metaloid, ya, unsur metaloid. Nah, kita lihat unsur-unsur apa saja ya. Nah, ini dia. Unsur metaloid itu di periode 2 ada B, boron. Kemudian ada di periode 3 Si tambah sebagian ada bermasukkan Al juga ya. Kemudian di periode 4 Ge, As, kemudian ada menambah juga Ga, Se ya. Nah, kemudian periode 5 itu ada Sb, Pe dan Sm. Kemudian di periode 6 Po, Pb dan Bi. Nah, inilah unsur-unsur yang termasuk golongan metaloid. Jadi dia unsur-unsur ini mempunyai sifat logam dan bukan logam. Dia punya, tapi sifat logamnya kecil, bukan logamnya kecil juga. Jadi dia perantara ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini dia di sini. Jadi kan kalau dari kiri ke kanan sifat logamnya akan semakin menurun. Ya ini kan ya makin turun, makin banyak sifat logamnya. Ya di sininya dia inilah unsur-unsur yang memiliki sifat metaloid tadi. Ada sifat logamnya, ada sifat bukan logamnya. Ya. Sementara kalau dalam satu golongan, nah, makin ke bawah dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin tinggi. Ya, ini dia. Jadi dia fransium tadi ya, yang memiliki sifat logam yang paling tinggi. Nah, inilah letak unsur metaloid. Ke kirinya logam, ke kanannya bukan logam. Nah, kenapa kita harus tahu yang logam bukan logam? Nah, nanti kaitan dengan pembentukan senyawa, ya. Nah, kita kan mau buat senyawa, ya. Nah, senyawa itu merupakan zat yang terbentuk dari gabungan kimiawi dua unsur atau lebih, ya. Dia merupakan gabungan, jadi nanti ada hanya dua, H2O tadi ya, dua. Jadi nanti bisa lebih ya, ada 3 unsur bisa ya, itu dia. Makanya dia terbentuk dari gabungan kimiawi dua unsur atau lebih. Nah, senyawa ada beberapa jenis ya, yaitu oksida, basa, asam, dan garam. Itulah yang ada di dunia ini ya. Tapi yang harus diingat ya, walaupun senyawa itu dibentuk dari 2 unsur atau lebih, dia masih dikategorikan zat tunggal ya, karena sifat-sifat awal dari unsur itu biasanya sudah hilang, sudah tidak ditemukan dalam suatu senyawa. Jadi sudah menyatu dia, ya sifatnya bisa muncul sifat bukan sifat awal dia tadi. Nah, itu dia ya. Jadi muncul sifatnya. Maka senyawa itu disebut juga dengan zat tunggal ya. Nah, kita lihat kenapa kita harus mengetahui ada unsur logam dan bukan logam ya. Nah, karena ini nanti berkaitan tadi ya senyawa yang dibentuk ya. Yang pertama dari jenis senyawa itu adalah oksida ya. Oksida itu merupakan gabungan kimiawi dari unsur dengan oksigen. Jadi reaksi antara unsur dan oksigen. Ya. Nah, kalau unsurnya logam, ketika dia bereaksi dengan oksigen, maka akan dibentuklah oksida logam. Ya, maka akan dibentuklah oksida logam. Nah, oksida logam ini itu disebut juga dengan oksida basa. Ya. Kenapa disebut dengan oksida basa?
Karena ketika oksida logam ini bereaksi dengan air, dia akan membentuk senyawa basa. Nah, itu dia. Kita harus tahu tadi kan mana yang logam, mana yang bukan logam. Nah, karena ini berkaitan nanti senyawa yang dibentuk apakah yang dibentuk basa atau asam. Nah, untuk unsur yang non logam, ya, yang non logam, ketika dia bereaksi dengan oksigen, maka dibentuklah oksida non logam. Nah, oksida non logam ini disebut juga dengan oksida asam, sama kayak bahasa tadi. Kenapa disebut asam? Kenapa disebut oksida asam? Karena oksida non logam ini ketika bereaksi dengan air, dia akan membentuk senyawa asam. Dia akan membentuk senyawa asam. Maka disebutlah oksida asam. Jadi penamaan oksida asam, oksida basa itu berkaitan dengan senyawa yang dibentuknya ketika dia bereaksi dengan air. Oke, nah kita lihat beberapa contoh untuk oksida basa ya. Nah, ini contoh beberapa oksida basa ya. K2O ya, kalium oksida. Nah, kalium oksida ini kalau dia tiba senyawa kimia ya, kalian misalnya beli dia dalam bentuk apa ya, PA, itu namanya lebih sering kita sebut dengan potasium oksida ya, potasium oksida. Potasium itu bahasa Inggrisnya ya, kalium oksida disebut dengan potasium, kalium ya, kalium itu potasium. Nah, kemudian Na2O, natrium oksida ya, atau sodium oksida. Kemudian BaO, barium oksida. Kemudian CaO, kalsium oksida ya. Jadi enak, gampang ya, tinggal menambahkan kata oksida ya, kata oksida di depan nama dari logam. Nah, tapi harus diingat itu untuk logamnya kalau dia valensinya hanya satu macam. Kalau valensinya satu macam. Jadi kayak unsur-unsur seperti ini ya, kalium, natrium, barium, kalsium ya. Kalium valensi satu ya, satu dan satu macam ya, makanya enak, tinggal menambahkan aja kata oksida. Sementara untuk natrium juga demikian, Na ya, valensi satu, golongan satu ya kan, valensinya satu, berarti natrium oksida. Sementara untuk barium tadi ini ya, barium BaO, barium itu valensinya 2, ya udah, tapi 2 jumlah valensi 2, tapi macamnya satu, hanya valensi 2 saja. Tapi kan macamnya, makanya bilang macamnya satu. Kalau macamnya satu, valensinya hanya satu macam, maka tinggal menambahkan akhiran oksida.